mati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Ya? Katakanlah sholatku, ibadahku, seluruh hidupku dari bangun tidur sampai tidur lagi dengan berbagai macam aktivitas kita, agenda hidup kita, kukulilingan di dunia, berang putih, di imah ke masjid, di imah ke pasar, di imah ke kantor, hayo kulilingan. Tapi jangan sampai bergeser niat kita lillahi rabbil alamin. Kalau kita bekerja dimanapun, ya, destinasi kerja kita di kantor, mungkin di pasar atau di perusahaan dan sebagainya, tetap niatnya ibadah karena Allah. Karena hidup adalah ibadah. Itu Ramadan memberikan kepada kita sebuah pesan agar hidup ini kita dedikasikan hanya untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa kita, lapar kita untuk Allah. Ya Pak ya, menahan lapar Pak ya, untuk Allah. Kalau untuk Allah itu akan rapuh Pak. Ya. Kalau orang haus dan lapar bukan karena Allah, itu akan rapuh. Itu. Banyak orang-orang yang fisiknya kuat, kekar, tapi ngaroko berang-berang bulan puasa. Banyak orang fisiknya sehat, kekar, tapi tekuat, nahan lapar. Nyemen, ya, berang-berang. Daang. Itu nggak kuat. Itu karena niat. Tapi kalau niat kita karena Allah, insya Allah akan kuat. Ringan, betul Pak ya? Ringan-ringan saja. Sabulan. Tapi bagi orang yang hidupnya bukan karena Allah, itu akan berat itu. Aduh, sabulan puasa. Ya, di subuh tepi ke maghrib, tidak naon-naon. Stres itu. Tapi orang yang hidupnya karena Allah, semuanya akan ringan-ringan saja. Dilalui, tak terasa. Kalau perlu, semua bulan Ramadan KB gitu. Betul Pak ya? Karena semangat, giroh ibadah itu luar biasa di bulan Ramadan. Itu Bapak sekalian, maka pesan yang ketiga, jangan bergeser. Niat kita, motivasi hidup kita, nawaitu kita. Hidup ini semata-mata mencari ridho Allah. Nanti Bapak Ibu lihat dalam surah An-Najm. An-Najm ayat 42, Al-Insyiqaq ayat 6. Ini penegasan Allah dalam Al-Quran. Kita baca Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insa, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, engkau bekerja keras, engkau beraktivitas di dunia, silakan kata Allah. Tapi ingatlah, pada akhirnya engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, walaupun kita sibuk di dunia, apapun profesi kita, muter ungapoe di dunia. Muter ungapoe. Teureun-eureun, ieu pean bergerak kemana. Tapi ingat, ujungnya kita akan kembali kepada Allah. Betul Pak? Tinggal nunggu saja waktunya. Ya, dengan kematian menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu firman Allah, surah Al-Insyiqaq ayat 6. Pertanyaannya adalah, ketika kita kembali kepada Allah, sudahkah kita menggapai ridho Allah? Apa Allah ridho kepada kita atau kebalikannya? Ridho ke orang. Waduh, ini berbahaya. Musibah. Dalam surah Al-Bayyinah ayat 8, harusnya begitu. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabb. Al-Bayyinah itu kan. Allah ridho kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman. Orang yang beramal soleh. Yang menggunakan hidupnya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah. Apapun kegiatannya. Dia seorang politisi, dia seorang advokat, dia seorang akademisi, dia seorang teknokrat, birokrat, ya, dia seorang pedagang, petani, semua beraktivitas, tapi tidak bergeser niatnya. Semua itu lillahi rabbil alamin. Jadikan sarana saja, wasilah saja untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup adalah ibadah. Itu surah Az-Zariyat ayat 56. Makanya di awal saya katakan misi hidup. Ini hidup punya misi, Pak. Ya, punya misi. Apa misinya? Ibadah kepada. Apa bentuknya? Semua aktivitas hidup kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah.
Makan, minum, tidur, masuk toilet, komodai ngaji mah, komodai sholat mah, puasa mah, zakat itu ibadah pada. Kerja aja ibadah. Bapak-bapak ke kantor niat rezeki yang halal itu ibadah. Itu niatnya ibadah. Bukan semata-mata untuk dunia. Ada niat jangka panjang. Melewati wawasan Nusantara. Wawasan keakhiratan. Sampai akhir. Karena bagi orang yang beriman, hidup adalah ibadah. Dan Ramadan, nah ini ya, kembali ke Ramadan, memberikan kita sebuah pesan agar jadikan hidup kita adalah mencari ridho. Karena tadi ketika kita berpuasa nahan lapar untuk Allah, nahan haus untuk Allah, nahan syahwat untuk, walaupun halal itu semua. Tapi karena Allah melarang, Rasul melarang di siang hari, kita laksanakan dalam bentuk samina wa ata'na. Itu Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq ayat berapa tadi? Ayat 6 ya. Kalau An-Najm ayat 42-nya lebih jelas lagi tuh. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya hidupmu akan berujung, akan kembali kepada Allah. Nah ini ya. Bapak sekalian, maka surah An-Najm ayat 42, Al-Insyiqaq ayat 6, Al-An'am ayat 162, Az-Zariyat ayat 56, ini ayat-ayatnya ya Pak ya. Itu semuanya menunjukkan bahwa hidup ini pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan kita ingin ketika kita kembali kepada Allah, Allah ridho dengan kita. Dan kita ridho dengan makanya bukti kita ridho kepada Allah, laksanakan ajarannya. Pegang Islam secara totalitas. Ya, secara kafah. Jadikan Quran sebagai petunjuk hidup yang kita baca, kita pelajari. Kemudian laksanakan isinya dalam ketaatan. Ketika kita meninggal dunia, kita layak mendapatkan keridhaan Allah. Jadi Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka orang beriman dan beramal soleh, mereka pun ridho kepada Allah karena mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, tujuan hidup. Bapak sekalian, maka mari kita pahami bahwa hidup ini akan kembali kepada Allah. Jadikanlah semua amal kita wasilah untuk mencari ridho Allah tersebut. Dengan cara samina wa ata'na. Laksanakan semua perintah Allah sebagaimana kita laksanakan ketika Ramadan. Betul Pak ya? Ya, hari-hari malam-malamnya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Ramadan itu juga telah memberikan pesan kepada kita agar kita bisa mengendalikan diri. Nah, ini pengendalian diri. Apa ibrohnya pengendalian di kenapa begitu penting pengendalian diri? Ya, makanya Allah berikan syariat, berbagai macam syariat, termasuk puasa itu pengendalian diri, al-imsak, al-imtina. Karena ternyata penyakit-penyakit sosial yang destruktif, yang merusak kehidupan, itu akarnya ketidakmampuan bisa mengendalikan diri. Kita digemparkan beberapa bulan yang lalu dengan seorang anak yang mukulin anak sampai pingsan. Belum reda, ada seorang anak mukulin anak di depan orang tuanya, karena kamari. Belum reda juga, baru kemarin-kemarin, belum minggu-minggu ini, ada orang yang nenteng-nenteng pistol, marah-marah ke sopir taksi online. Kan lagi ramai ya, karena udah ketangkap. Ini kan pengendalian diri yang tidak ada, Ustaz. Sepele, gara-garanya apa? Sepele. Tetapi ketidakmampuan pengendalian diri membuat hancur kehidupan masyarakat. Kemana-mana akan hancur itu kan. Ya, karir jadi hancur, nama baik jadi hancur, betul Pak ya? Bahkan kehilangan pekerjaan, barangkali gitu Pak ya. Ini karena ketidakmampuan pengendalian diri Pak sekali. Timbullah ya perbuatan-perbuatan yang merusak kehidupan.
Jadi puasa itu, Ramadan itu sebenarnya pengendalian diri. Jadi Allah itu turunkan syariat itu untuk manusia mampu mengendalikan diri sebagai hal yang akan membuat nyaman, tentram, damai hidupnya. Kalau manusia nggak mampu mengendalikan diri, hidupnya akan tadi seperti itu kenyataannya kan. Kita melihat kenyataan sekarang ini. Bagaimana akibat ketidakmampuan pengendalian diri terjadilah kerusakan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu dalam arti tadi emosi. Kalau orang tidak mampu mengendalikan emosinya, begitu artinya kan. Kemana-mana tuh menjalarnya kan, akhirnya kan. Ada lagi pengendalian diri terhadap kebendaan, kerakusan, ketamakan. Kita mendengar 3 huruf, dan itu selalu namanya OTT. Apa? OTT aja. Ayah wae. Udah banyak contoh-contohnya kan. Tapi ayah wae tau, ayah deui gitu. Kenapa terjadi itu? Karena itu keserakahan, ketamakan, ketidakmampuan pengendalian diri terhadap nafsu kebendaan. Apa Pak? Nafsu kebendaan. Padahal ya kalau kita renungkan dengan seksama, lamun orang boga baju dipakai dengan hiji baju itu. Benar nggak Pak? Ada nggak orang yang punya baju 1000 pasang dipakai 1000-1000-na? Banyak. Boga imah boleh, boga baju banyak boleh. Tapi yang penting jangan sampai kita mengkultuskan baju gitu. Sehingga lupa bahwa baju ini adalah sebagai sarana ibadah kepada Allah. Tidak apa. Jadi kan untuk, karena makanya aku mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau engkau masuk masjid, pakaian yang rapi, yang sopan, kan begitu ya. Jadi baju boleh kita beli sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Yang penting untuk ibadah, bukan untuk pamer. Nah, ini yang jalan. Boleh boga tas. Aya tas harganya 1 miliar. Hammer naon ngaranna? Hemes apa? Hemes ya. Aduh ya, 1 miliar tas unggul ya. Coba lamun diberikan kepada fakir miskin ya, bikin kamu tidak Al-Kausar banyak. Mas bisa bikin apa tuh ya? Sekalian. Daripada silakan aja kata Allah. Karena Allah mengatakan, "Qul man haramallah zinatallah." Man harama zinatallah alaiha. Katakanlah tidak ada yang Allah haramkan perhiasan hidup ini. Tapi jangan sampai tadi kan kita mendapatkan ini dengan cara yang tidak halal dan menggunakannya untuk ria, untuk pamer, untuk maksiat, tidak boleh. Nah sekarang kan banyak. Jadi nafsu kebendaan itu, nafsu dunia itu menjadi pemicu dia untuk berbuat kerusakan. Ya, sehingga kita menyaksikan lah ya setiap hari itu banyak sekali kejadian-kejadian kejahatan finansial, kejahatan ekonomi yang kadang-kadang kita tidak masuk akal juga ya. Ya, ada seorang ibu saya dapat di dapat dikiriman, mungkin ada juga ya dari Surabaya, duitnya loba, tapi kan ngomong udah bosan megang uang gitu. Akhirnya dia berwakaf ya. Dia berwakaf ya ratusan miliar wakafnya ya. Nah, itu kan bagus itu. Ketika ditanya kenapa ibu nggak berpakaian yang branded ya, beli tas yang branded, ngapain? Daripada saya beli tas yang 1 miliar, lebih baik saya kasih ke ya fakir miskin ya, anak yatim, ke lembaga-lembaga tahfidz dan sebagainya. Ini menarik sekali. Jadi silakan saja, karena Allah ini ciptakan alam ini untuk orang-orang soleh. Dan akan terasa solehnya itu harta dipegang oleh orang-orang yang soleh. Nanti lihat dalam hadis. Ni'mal malus soleh fil mar'is soleh. Apa? Ni'mal malus soleh fil mar'is soleh. Harta baik soleh itu akan terasa nikmat di tangan orang-orang yang soleh. Yang tidak serakah. Yang tidak tamat. Kembali ke bahasan kita Bapak sekalian, ternyata Ramadan itu telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran agar kita mampu mengendalikan dari emosi marah, kendalikan. Kalau enggak bahaya ini. Sebentar itu kejadiannya banyak kan? Bayangkan Pak ya,
seorang bapak harus ikut-ikutan menanggung anak karena ketidakmampuan pengendalian diri, ya, dan sebagainya sekali. Ada lagi pengendalian dari segi tadi, ya, harta benda, kebendaan. Yang ketiga pengendalian dari syahwat, nafsu seksual. Semuanya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita dengan syariatnya agar manusia bisa mengendalikan. Ketika terkendali, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, hidup kita, maka insya Allah hidup ini akan terasa tenang, nyaman, lapang, mudah, bahagia, dan selamat dunia sampai akhir. Maka mari kita bawa pesan Ramadan dalam kehidupan kita agar kita hidupnya terkendali. Ya kan ada tuh hadis satu begini. Fa in syabaka au jahula alaika fakul inni shaim inni shaim. Jika ada orang yang berbuat bodoh padamu dan menghinamu, merendahkanmu, maka jangan kau layani dia. Kan gitu ya? Katakan aku sedang berpuasa. Seperti kemarin itu. Ya. Kalau kita lihat di tayangan sopir taksi kan ya, ya. Anu hiji nyerong, nyarekan, ya. Anu hiji, udah diam aja. Bayangkan kalau keluar dua-duanya ya. Apa yang terjadi kira-kira? Udah, mungkin ada yang korban ya. Cuma ada korban dipukulin juga di dalam. Bapak rahimakumullah, itulah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi kembali ke bahasan kita yang ketiga, pesan Ramadan. Mari ya kita kondisikan hati kita, jiwa kita untuk bisa mengendalikan dari semua hal yang merusak kehidupan kita. Dan itu harus banyak berzikir. Apa Pak? Banyak berzikir. Banyak juga bermunajat. Banyak baca Al-Quran. Dan itu akan melembutkan hati. Kalau kita, makanya para ulama itu ada riyaboh. Apa? Riyaboh. Terus riyaboh. Hatinya diolah. Mengolah hati, menata perasaan. Agar dia terendapkan. Zaman sekarang Pak, gara-gara klakson, itu bisa panjang urusannya Pak. Itu nggak Pak? Gara-gara lampu diem. Lampu diem Pak. Itu bisa panjang juga urusan. Gara-gara masuk tol, ya sedikit saja, itu bisa panjang urusannya. Karena banyak setannya di jalanan. Banyak emosi. Ya. Coba kalau semuanya misalkan satu orang mau belok, berhenti. Mau belok, berhenti, mempersilakan. Indah nggak Pak? Itu Islam kan begitu Pak. Al-itharu fil muamalah mustahab. Apa? Al-itharu fil muamalah mustahab. Mempersilakan orang dalam hubungan sosial dicintai oleh agama. Bapak, kita prasmanan nih. Ya. Saya di depan, ada nini-nini di tukang. Nih, mangga di payun, abdi belakang. Itu mustahab. Itu contoh, Pak. Bukan sebaliknya, Pak desak-desak. Disikut sini nih. Itu mustahab. Ilmu amalah. Naik kereta. Ada anak muda kita masih kuat, duduk. Aki-aki di depan kita berdiri. Ki, mangga calik. Abdi ngadeg. Itu mustahab namanya. Mempersilahkan orang dalam masalah muamalah dicintai oleh agama. Jangan pura-pura. Ada aki-aki ya, pura-pura sare. Giliran parawan, enggak neng, calik. Itu sekali. Ayam makanan. Nah, ini muamalah, Pak. Makanan nih, combro, misro, noneta, bakwan. Jelmana duaan. Tilu. Tanggung, apa tuh curang dua, ya tilu. Kita ngambil satu, orang silakan dua untuk bapak, itu mustahab. Al-itharu fil muamalah mustahab. Ini kan sehari-hari sederhana deh Bang. Tapi itu Islam memberikan. Dalam konteks berlalu lintas, ada orang mau nyebrang Pak, berikan dia ruang untuk menyeberang. Berhentilah. Kita pakai mobil, berhenti, silakan. Aku komorin ini, bawa anak, rendai anaknya,
Ya, bawa juga belanjaan. Arek nyebrang. Tadi kasih nyebrang. Udah gini-gini dia. Tolong Pak, tolong. Nah, itu namanya mustahab. Berikan. Itu mustahab. Al-itharu fil muamalah mustahab. Jika ini kita lakukan, insya Allah hidup akan nyaman dan tapi kadang-kadang tadi itu dorongan syahwat itu tidak terkendali, sehingga tidak memberikan orang untuk memberikan apa namanya isar, apa tapi kalau dalam ibadah ini kebalikan, Pak ya, nggak boleh ya. Untuk itu misalkan ini sab pertama kosong, nah ini kata Ustadz mempersilakan orang itu mustahab, itu dalam muamalah Pak, hubungan sosial. Dalam ibadah itu tidak boleh Pak. Sab depan kosong, yang belakang mangga, nggak boleh. Yang belakang harus maju aja udah. Apa Pak? Maju, ya, nggak usah mempersilakan orang. Jadi kalau dalam ibadah itu harus tidak boleh mempersilakan ya. Dalam konteks tadi kan harus kitanya yang ini yang melaksanakan. Makanya kalau di sini kan ada imam ya, udah ada imam ya, jadwal ya. Nah, itu untuk menghindari itu, ya. Nanti imam, mangga Pak, imam, mangga imam. Akhirnya mangga lu tukang maju jadi imam. Udah gitu imamnya nggak bisa baca Al-Fatihah. Repot ya. Nah, ini makanya perlu ada pengaturan kan, karena tidak boleh tuh, tidak baik, tidak boleh ya. Mamnu apa? Mamnu. Al-itharu fil ibadah mamnu. Apa Pak? Ini saya supaya nggak salah nih. Saya ingat ya. Al-itharu fil ibadah mamnu. Mamnu itu dilarang nggak? Mamnu. Al-itharu fil muamalah mustahab. Apa? Mustahab. Mustahab gitu ya. Mustahabun. Ini kaidah Pak. Fil muamalati mustahab. Jadi mempersilahkan orang, mendahulukan orang dalam masalah sosial, muamalah dicintai oleh agama, disenangi oleh agama. Tadi itu, misalkan ada orang prasmanan, ya, mangga Bapak, payung, abdi dipengkar, itu mustahab. Ada orang naik kereta, mangga calik, abdi ngadeg, itu mustahab. Kecuali kalau Bapak juga nggak kuat ya, mohon maaf ya, ini nggak kuat juga nih, pengen duduk ya, nggak apa-apa. Walaupun kalau duduk nggak apa-apa. Kalau kita maju lagi prasmanan nggak apa-apa. Di belakang ini aki-aki ya nggak apa-apa, nggak ada dosa. Tapi agama menyuruh kita untuk mempersilahkan orang dalam sosial. Itu ihsan namanya apa? Ihsan. Itu indahnya agama itu ihsan. Kalau orang tidak punya ihsan, nggak indah beragama itu sekali. Makanya ada 3 rukun agama. Iman, Islam, ihsan. Akan indah kita beragama, ada ihsan. Itulah ihsan. Jadi ente tegel gitu agama teh. Karena ada orangnya kutik bid'ah tegel gitu ya agamanya. Akhirnya nggak ada keindahan beragama itu. Islam itu indah. Itu contoh tadi. Nah, makan aja diatur. Kalau ada tilu combro, dikasih orang 2, 1 kita. Dan kebalikannya, 2 di kantongan, itu jeung batur gitu. Boleh aja, nggak ada salahnya. Tapi itu belum mustahab. Tidak ihsan. Komo tilu-tilu dan dicokot. Batur malah mau turuk. Dengan tilu-tilu, itu serakah namanya. Itu sarakah. Jelmana 2, combro tilu dan dicokot. Itu sarakan namanya. Lamun 2 masih mending dia. Boleh nggak apa-apa. Lamun hiji itu ihsan namanya apa? Itu ihsan. Itu mustahab. Itulah Islam sekalian. Ya. Sampai kalau ada orang menyeberang jalan, kita bawa mobil berhenti sejenak. Kasih orang untuk menyeberang. Itu namanya mustahab. Apa? Mustahab. Dan Ramadan telah memberikan pelajaran gitu ya. Agar kita selalu apa tadi? Yang ketiga itu ya. Apa yang keempat? Menghilangkan sifat egois. Jadi pertama, Bapak sekalian, Ramadan itu memberikan kita pesan
agar kita iltizam ilal Islam. Yang kedua, agar kita mengokoh kuatkan untuk terus menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, tujuan hidup, ya harus kita juga apa? Kita rawat. Yang keempat, menghilangkan egoisme tadi ya, apa? Egoisme. Jadi kita tidak boleh egois dalam hidup ini. Itu Ramadan, Pak. Ya, memberikan pesan agar kita tidak menjadi orang yang egois, tapi orang yang empati tadi ya, empati, menjadi orang yang juga peduli kepada sesama. Dan itu kan ada pada Ramadan. Bagaimana Ramadan itu orang berlomba-lomba untuk berbagi. Apa Pak? Berbagi, cinta berbagi. Ya, dengan sodako, dengan infak. Bahkan ada kewajiban finansial yang melekat Ramadan, namanya zakat fitrah dan zakat mal. Atau wakaf. Sebagaimana yang tersebar di WA grup seorang ibu di Surabaya ya. Itu kan inspirasi juga ya. Yang memberikan wakafnya sampai berapa tuh? Ratusan miliar ya. Ya. Hotel diwakafkan untuk sekolahan Islam. Nah, ini kan menarik juga. Ya, menjadi contoh lah. Nggak apa-apa. Disebarluaskan kebaikan. Menjadi motivasi untuk orang berbuat baik. Berwakaf, berinfak, bersodakoh, berzakat. Terus sekalian, maka Ramadan itu memberikan pesan agar kita terbebas dari sifat egois, sehingga kita memiliki empati, ya, memiliki juga kepedulian, kesetiakawanan kepada sesama melalui tadi zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Insya Allah dengan demikian maka hidup ini akan menjadi bahagia. Semakin kita banyak berbagi, semakin bahagia hidup. Betul nggak Pak? Semakin banyak berbagi, semakin lapang hidup. Orang tuh kalau sudah berbagi itu tenang Pak. Ya, hati itu menjadi tentram Pak ya. Bahagia ya. Namun bisa merek ya. Bisa merek yang diterima, penuh butuh. Aduh bahagianya bukan main. Betul nggak Pak? Mereka Ustadz samping ya, samping. Dipakai, bahagia nggak Pak? Bahagia, samping di Al-Kausar ya. Ini contoh aja. Jadi kalau kita dikasih orang dipakai. Pak Amma binikmati Rabbika. Karena sekarang ini ada orang juga kalau dikasih marah-marah dia. Orang minta-minta ditulisnya. Tulis di sini ditulis 1 juta, 2 juta, dihanap merek berapa? Merek 100 marah-marah. 100.000. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi Bapak Rahimahullah, kembali ke bahasan kita bahwa Ramadan itu memberikan kita sebuah pesan agar kita menjadi orang yang suka berbagi, ya, empati, peduli pada sesama, dan hilangkan egoisme dalam hidup kita. Bapak Rahimahullah, kemudian tadi pengendalian diri ya, jadi pengendalian diri ya. Nah, jadi kalau orang sudah mampu mengendalikan diri, insya Allah dia akan selamat. Dan yang terakhir barangkali bahwa Ramadan itu telah memberikan pesan pada kita agar kita menjaga fitrah kemanusiaan kita. Apa Pak? Fitrah kemanusiaan kita. Ini fitrah kesucian diri. Ya. Jadi dalam seluruh rangkaian ketetapan kita sesungguhnya agar fitrah ini terjaga. Itu surah Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataranas alaiha. Makanya setelah Ramadan selesai, Idul Fitri. Apa Pak? Idul Fitri. Apa ada Idul Fitri itu Pak? Kembali ke fitrah kesucian boleh. Idul Fitroh gitu. Fitri itu ya bisa makan pagi ya, futur kan. Kembali bisa makan pagi lagi. Ya. Kembali bisa kopi morning day-nya. Nah, sabulan kamari Ustadz ngaji ya. Nah, tadi bere apa namanya apa itunya bubur burjo karena Ramadannya ya. Nah, sekarang boleh ada burjo Bu ibu-ibu kembali Idul Fitri aja kembali bisa makan pagi atau artinya kembali ke fitrah kesucian setelah kita dibersihkan selama sebulan penuh, mulut kita terjaga, hati kita dibersihkan, jiwa kita juga disucikan, harta kita juga dibersihkan, ya. Maka setelah Ramadan, Idul Fitri. Kembali ke fitrah kesucian. Sebagaimana anak
yang lahir dari rahim seorang ibu. Kalau mobil itu indrayan lagi. Apa? Indrayan. Sabulan asup bengkel, tune up, bersih. Keluar bengkel, indrayan deh. Kita sebulan masuk madrasah mutamayizah. Madrasah favorit Ramadan namanya. Digembleng siang dan malam. Penuh perjuangan. Setelah selesai Ramadan sebulan penuh, Idul Fitri. Apa? Idul Fitri. Ya, makanya tidak salah juga kalau ada mengatakan minal aidin wal faizin. Aidin kembali pada fitrah kesucian, faizin meraih kemenangan dan kebahagiaan. Pas sekalian, maka ketika diri ini bersih, suci, kita layak mendapatkan al-falah. Apa? Al-falah. Kebahagiaan. Itu Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah rugi yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan. Nah, ketika jiwa ini suci, kita meninggal dunia nanti, Allah panggil dengan panggilan yang indah Pak sekalian. Itu Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Mas sekalian. Jadi ternyata orang yang selama sebulan itu berpuasa sehingga fitrahnya terpelihara, kesucian dia raih dan dia jaga terus sampai akhir hayatnya, makanya itu nggak boleh berhenti Ramadan saja.